Sudah saya rekam. Saya mulai, tapi sebelum itu silakan pimpin doa, Kak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sekalian, mari kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Moga kasih. Terima kasih, Mbak Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak peserta kegiatan diseminasi PKK PJOK Jawa Timur bersama saya Putu Mulyanto. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi persiapan aksi nyata selama 2 JP. Nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan durasi 2 JP. Ini setelah meet ini kayaknya lihat di jadwal nanti meet lagi tanggal 19 November. Jadi tanggal 9 sampai 18 persiapan untuk pembuatan video aksi nyata. Lumayan panjang waktunya. Salam bahagia sudah kita lalui barusan. Tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Yang dinamakan well-being. Seandainya kita tidak tenang, tidak fokus, ya tidak bisa juga kan nanti. Kita lanjutkan. Doa bersama sudah kita lewati tadi. Dilanjutkan kesepakatan bersama. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak, pada sesi kita kali ini, kita kali ini adalah pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Kedua, memahami penugasan aksi nyata. Ini yang penting. Sebelum kita masuk ke modul 3, kita diminta untuk buat aksi nyata itu. Nanti di modul 3 itu fokusnya kepada KBS. Komunitas belajar sekolah nanti. Jadi ada RTL nanti, rencana tindak lanjut di modul 3 itu. Jadi kakak itu memilih yang ada di pelajaran. Di modul 2 itu nanti di tindak lanjutkan atau dipresentasikan atau dipaparkan kepada komunitas belajar di sekolah. Mana nih tempatnya? Agenda sesi kita kali ini, 1, refleksi koneksi antar materi. 2, menjelaskan tugas aksi nyata, mengatur tugas, menjelaskan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berusaha pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit, dialog diskusi, tanya jawab 7 menit, penutup 3 menit. Ya, yang pertama 30 menit ini refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Ini Kak, gitu. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Coba kita review.
Kita review pemahaman kita dulu. Kita sudah mendapat keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Coba kita review dulu sebelum melanjutkan. Kira-kira pengajaran PJOK yang efektif itu yang seperti apa? Dulu pernah kita bahas ini. Atau aspek-aspeknya apa saja? Masih ingat? Itu yang gini tuh, Mbak. Yang ada kita main memorizing. G. Apa aspek-aspeknya kira-kira? Tujuan pembelajaran, terus lagi coba ada lagi diferensiasi. Oh, buka aja dak mic-nya. Diferensiasi, terus pemogresan dan keterlibatan aktif, terus yang gitu. Oke, terus umpan balik, penilaian gini. Oke, terus komunikasi yang efektif. Nah, itu terakhir keselamatan, mengingat-ingat. Terus selain itu, selain keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kan itu ada, setelah kita mengetahui cara mengajar PJOK yang efektif, itu kan ada penyajian, terus penyajian tugas gerak. Kita sajikan kalau sudah tahu aspek pembelajaran PJOK yang efektif, baru kita cara menyajikannya. Cara menyajikan pembelajaran PJOK biar efektif, itu apa saja kira-kira? Konsep ruang. Sebelum itu, mendapatkan perhatian murid. Macam-macamnya, penetapan tanda dan prosedur. Terus apal dewe cuwe. Memastikan peserta mendengar dan melihat. Penggunaan waktu yang efektif. Oke, pertama mendapatkan perhatian siswa, macam-macamnya yang tadi itu. Yang kedua, penahapan konten dan pengorganisasian. Yang ketiga, kata sampai tadi, memilih dan menganalisis isyarat atau Q. Modul 2.1 kayak ini. Langsung pusing aku masa lalu, ingat masa lalu. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi kan untuk mengingat, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan macam-macamnya, ada 9 aspek, terus penyajian tugas geraknya itu penetapan prosedur, mendapatkan perhatian dari siswa, dan lain-lain. Nah, sudah dipahami. Sekarang pertanyaannya, ini jadi pemahaman-pemahaman ini akan dibawa kepada aksi nyata. Jadi di aksi nyata harus ada yang seperti ini. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira iya apa tidak? Silakan dijawab. Boleh sesuai pemikiran kakak saja di sini. Menurut kakak sendiri, menurut pandangan sendiri. Oh. Saya pesan, ini Kak Sun. Yang menurut saya
dalam keterampilan mengajar efektif yang telah kita pelajari itu adalah sudah berpusat pada peserta didik, Kak. Karena ada diferensiasi Ada dalam satu itu yang paling utama itu pembelajaran diferensiasi, terus apalagi itu komunikasi yang efektif dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih. Memang kalau siang gini memang agak ngantuk-ngantuk dikit, Kak. Kalau malam langsung ngantuk. Orang banyak. Ada tambahan mungkin dari kakak yang lain? Ini hanya untuk mengingat, Kak, sehingga apa yang didapat di modul kemarin kan mesti selalu saya ulang. Saya review, supaya ingatannya langgeng, supaya ingat terus. Kan baru dipelajari. Ada ingin menambahkan? Dan menurut saya ini terpenting, karena berkaitan dengan aksi nyata kita. Artinya, di modul 2 itu, di modul 1 dan di modul 2 itu kita terapkan di sini. Panas. Tidak ada lagi? Oke, Kak Sony. Ya, untuk pengajaran PJOK setelah saya mengikuti PKG ini, otomatis ilmu yang saya dapat saya terapkan, gitu loh. Termasuk diferensiasi, terus adil gender, kemudian tentang apa intertas, intratas itu sudah saya laksanakan. Tetapi untuk mendukungnya ini saya yang belum tahu gitu loh, karena untuk apa pengajaran yang efektif itu kan harus lengkap gitu. Dari 1 sampai 9 kan harus lengkap. Ya punya saya untuk keselamatan ya sudah istilahnya keselamatan sudah saya laksanakan, yang lain-lainnya sudah. Cuma untuk mengatakan bahwa pengajaran yang efektif ini saya masih belum tahu, Kak Puji, gitu loh. Efektif apa enggak pengajaran saya itu masih belum tahu. Kalau menurut saya sih ya saya melaksanakan itu ya itu sudah gitu. Nah, untuk penilaian kan sebenarnya dari orang lain sebenarnya kan gitu. Feedbacknya, Kak. Ya, itu. Tapi kan sudah ada komunikasi yang efektif, Kak, dengan siswa. Oh, kalau komunikasi bukan siswa saja, ibunya siswa juga efektif punya saya itu. Gitu. Itu loh. Terus makanya kan ada penilaian dan evaluasi kan juga mestinya. Ya kalau untuk aktif siswa kan sudah, Kak. Nah itu kalau sudah muncul aspek-aspek seperti itu, tidak harus muncul ke-9-nya itu, Kak. Itu berarti sudah menerapkan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Berarti untuk 9 aspek itu tidak terpenuhi atau misalkan terpenuhi 5, 6 itu nggak apa-apa ya, Pak Ju ya? Kalau sudah mengajar biasanya sudah terpenuhi semua itu, kecuali diferensiasi. Diferensiasi kan memang tidak harus tiap kali mengajar, kan memang harus dirancang. Tujuan pembelajaran itu kan memang harus ada. Kan pasti ada, masa ngajar tidak ada tujuannya. Terus keterlibatan aktif siswa, pemogresan, penjelasan, umpan balik, itu kan mesti ada. Ada, sudah itu. Cuman di penyajiannya ini, apakah kita sudah mendapatkan perhatian siswa? Apakah kita sudah penahapan konten atau sudah melaksanakan view? Kalau itu sudah ada, ya sudah masuk ke pembelajaran yang efektif. Kalau kemarin saya juga lihat hari Jumat ini tiap hari Jumat saya saya kira kurang efektif, Kak Uji, karena untuk perhatian siswa ya kan kelas 1 ini, Kak Uji. Muridnya 27 ini, saya. Banyak sekali, Kak. Banyak. Itu 27 itu yang terdaftar di Dapodik ya. Yang titipan banyak gitu. Makanya tadi itu yang titipan enggak usah olahraga saya gitu kan. Titipan gimana maksudnya? Hebat, bisa melatih banyak. Belum
yang cukup umur. Oh, masih TK seharusnya. Iya, tapi nggak mau TK karena ya itu tadi saya sekolah di situ aja gitu sama Pak Sony gitu. Keren Kak Sony. Iya, ibunya juga gitu ya sama Pak Sony gitu. Waduh, kayak gini repot. Kemarin juga sempat lihat status WA-nya Kak Sony itu. Adil gender itu. Oh ya, itu waduh laris dagang saya itu Kak. Alhamdulillah. Lanjut ya Kak. Kalau tadi pengajaran yang efektif, sekarang sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar? Yang apa ini? Bahas apa yang strategi mengajar ini? Kakak kan sudah buat ini, mind map. Strategi mengajar ini. Sudah ini Kak. Ini coba saya ini ya. Coba saya sentil sedikit biar ingat. Ada metode. Metode itu terbagi lagi menjadi bagian, terus keseluruhan, terus campuran, progresif. Selain metode, juga ada lagi yang namanya gaya mengajar. Ya, mengajar. Contohnya komando, deterjen katanya Kak Sony. Oh, yang ada deterjennya itu ya. Penemuan terbimbing. latihan. Latihan. Ini kan terkait strategi mengajar, ada metode, ada gaya mengajar, terus strategi mengajar sendiri, ada instruksional, terus non instruksional, terus model pembelajaran, ada contextual learning, ada berbasis masalah, dan lain sebagainya. Jadi di strategi mengajar ini yang kita bahas, yang kita buat mind map di tatap muka itu, ini modul 2.3 kayaknya. Ada metode, ada gaya mengajar, terus model pembelajaran. Itu Kak yang kita bahas. Sudah mulai ingat Kak? Nah, nanti kan ini masuk di rancangan modulnya. Metodenya apa, gaya mengajarnya apa, model pembelajarannya apa kan ini. Ini cara membuat modulnya. Baru modul itu dipraktekkan dalam aksi nyata, dalam video pembelajaran. Baik, kita lihat pertanyaannya sekarang. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan. Salah tidak dihukum nggak? Karena di sini saling melengkapi. Kenapa ya? Saya rasa sudah Kak, sudah berpusat kepada peserta didik karena dengan model dengan menggunakan strategi mengajar, model, metode maupun gaya mengajar, kita harus dapat mengembangkan dan menyesuaikan sesuai dengan kondisi peserta didik yang ada di sekolah kita masing-masing. Kita kan dalam mengajar menentukan gaya mengajar, apa yang kita pakai, dan menentukan metodenya juga. Ketika mengajar, kita pilih yang bagaimana yang ingin kita ajarkan. Misalkan sebagian atau keseluruhan cara menyampaikannya, atau dicampur, blended. Kita lihat kondisi situasi siswa juga. Terus model pembelajarannya kita tinggal pilih yang mana, apa pakai yang contextual learning, berbasis masalah, dan lain-lain. Kita tinggal memilih. Untuk strategi mengajar sendiri ada instruksional, ada non instruksional yang kita bahas. Kita buat gambar-gambar itu waktu tatap muka. Mungkin ada yang ingin tambahin? Kak Sul, selain Kak Sul. Yuk, yang lain selain Kak Sul dan Kak Sony. Ini masih anget Kak materinya Kak. Ayo Zul, turun aja Zul, turun Zul. Sul ada kena muncul Zul.
Yang izin Kak Tati, Kak Pras, terus Kak Hegi itu ada final. Terus Kak Atip. Kak Atip Saya sebagai juga, Kak Puji izin. kemana lagi? Ini lagi rapat sama Ibu PP. Nah ini Ibu Muna, Ibu Muna ini. Ya silahkan lanjut Kak. Siap. Kemana? Sudah? Ini karena memang Ayo Son. dilakukan siang hari atau karena memang sudah lupa dengan materinya atau gimana? Atau pertanyaannya terlalu sulit? Gara-gara isinya amplop itu Kak Puji, itu bahaya. Sebenarnya ini untuk mengingat yang terpenting itu sebenarnya modul 2 itu. Yang kita bahas selama 7 hari itu, modul 2 itu, sebenarnya itu yang terpenting dalam pembelajaran PJOK. Walau modul 1 juga penting, cuman yang sangat penting kan ada di sini. Ya kalau itu kita skip. Ada yang mau tanya, saya tanyakan Kak Puji tentang strategi itu tadi. Silakan. Di saya yang di kelas 1 itu untuk strategi pembelajaran yang teman sebaya ya, itu sering terjadi apa ya? Sering terjadi crash gitu loh. Itu kalau menerapkan teman sebaya Kak Puji, itu untuk pemecahannya gimana itu gitu. Saya kesulitan itu sudah. Kalau sudah ini dikelompokkan gitu, dipisah gitu ya. Dipisah gitu. Maunya gabung. Begitu digabung, terjadi crash. Itu Kelas 1 yang ya? kelas 1. Tadi itu. Saya sampai jadi. Ini teman saya tidak bisa, berarti otomatis saya pisah sudah kan ya. Jadi empat anak itu saya pisah. Mintanya gabung, tapi begitu gabung terjadi crash. Itu. Ya apa, masalah bola sudah saya kasih 5. Ya kan, 1-1. Yang satu megang 2. Akhirnya terjadi rebutan, crash lagi. Aduh, saya sampai ya opo ya gitu. Ya, ada kesulitan di situ Kak Puji. Itu gimana untuk pengajaran sebaya itu? Apa cocoknya kira-kira di kelas berapa kira-kira loh ya? Gitu. Kak Zul bisa bantu? Ini Kak Zul ini telaten kalau ngajar. Ya karena punya saya banyak 28 murid itu. 3 sekolah. Untuk penilaian teman sebaya, jujur saya pernah melaksanakan itu di kelas berapa ya? Kelas 4 ke atas ya Uji. Dan juga Kak Sony. Untuk kelas 1 itu saya belum pernah mencoba. Untuk kelas 1 saya belum pernah mencoba. Barangkali apa yang bisa dilakukan Kak Sony itu saya coba dulu seperti apa di sekolah saya. Setelah itu nanti solusi seperti apa saya bisa. Soalnya untuk penilaian teman sebaya ini saya pernah melakukan hanya di kelas di kelas 4 ke atas. Tapi untuk kelas 1 saya hanya nilai saat melakukan gerak keseimbangan. Saya lihat geraknya sudah bagus, bagaimana? Sudah Pak Guru, kakinya lurus apa belum? Gitu aja, enggak terlalu mendetail. Kalau untuk gerak keseimbangan. Ya, kalau memang maksudnya Kak Sony penilaian learning nggak gitu? Bukan, strategi mengajarnya Kak Puji. Strategi mengajar. Jadi pengelompokan itu yang teman sebaya gitu kan ya. Jadi 5 anak ini 2 yang istilahnya sulit sudah mau dikasih karena kurang bisa membaca gitu loh, kurang bisa membaca dan kayaknya rendah lah gitu seperti itu. Terus diterangkan begini, akhirnya saya pakai strategi mengajar teman sebaya kita.
Itu ternyata terjadi crash di situ gitu loh. Itu ada permasalahan di situ untuk strategi itu. Nah itu apakah untuk strategi pengajaran teman sebaya ini untuk fase B, C atau memang fase A itu tidak bisa, itu minta masukan saya udah. Saran dari saya kalau memang tidak bisa dipaksakan dengan student center learning berpusat pada peserta didik, karena memang kelas fase A itu masih pemahamannya memang seperti itu, butuh ketelatenan juga. Soalnya apa ya, saya juga ngalami kesulitan seperti itu. Kalau masih kelas 1, kelas 2 disuruh ngumpul saja kan sangat sulit itu. Jadi kalau saya melaksanakannya saya sendiri di kelas tinggi Kak, belum bisa juga saya. Jujur saya belum bisa. Mungkin dari Kak Yuli mungkin. Berarti catatan tersendiri bagi saya ini. Kak Yuli mungkin bisa menambahkan. Masih ada? Kak Yuli? Kak Yuli ini durkan anak. Durkan anak nih. Masih pakai daster kalau gitu ya. Sekarang sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Kira-kira apa saja Kak model pendidikan gerak? Yuk, yang sering kita sebut baik saya bantu. Model pendidikan gerak ada 2 konsep juga komponennya Kak. Oke. Jadi dalam model pendidikan gerak ada komponen gerak dan konsep gerak. Komponen gerak itu sendiri terbagi menjadi gerak dasar. Apa gerak dasar? Gerak dasar. Gerak yang sering kita ajarkan. Yang sering lokomotor dan lokomotor manipulatif. Itu saja. Terus komponen konsep geraknya ada 4. Tubuh, ruang, usaha, keterhubungan. Ya, betul sekali. Konsep geraknya ada tubuh. Berarti tubuh itu apa yang bergerak. Terus ruang, kemana gerak itu dilakukan. Terus usaha itu bagaimana gerak dilakukan. Dan keterhubungan. Keterhubungan lebih menekankan pada komunikasi. Nah, itu untuk mengingat, jadi kita review. Tapi sudah paham sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak. Pertanyaannya sekarang, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana kira-kira? Ojo jawab Zul, liane Zul, ojo jawab Zul. Kak Yongki, silahkan. Siap. Hoax. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya? Baik Kak, sebelumnya begini Kak, untuk model pendidikan gerak, saya baru mengikuti PKG ini tentang model pendidikan gerak yang ada keterhubungan, gini Kak. Jadi sebenarnya saya sudah melaksanakan model seperti itu. Mungkin definisinya saya masih belum paham Kak, gitu Kak Puji. Definisi maksudnya? Definisi pendidikan gerak. Iya, macam kayak konsep gerak itu kayak apa? Ruang, keterhubungan gitu loh Kak. Gitu. Gini Kak, kemarin kan kita sudah menjabarkan satu-satu itu ya. Ada yang konsep tubuh. Konsep tubuh itu kemarin kan dicontohkan, misalkan di permainan, ketika kita menjelaskan permainan sepak bola, atau yang paling mudah ketika kita mempraktekkan gerak lokomotor, sudu anak fase A biar mudah berjalan, misalkan, semisal berjalan. Nah itu kita tanyakan kepada peserta didik kita, bagian tubuh mana yang bergerak. Itu sudah masuk dalam
konsep tubuh. Sedangkan kalau konsep ruang, ini biasanya di pembelajaran yang bergu, di futsal, di voli, karena kemana gerak itu dilakukan. Jadi batasan-batasan kita ketika pembelajaran harus jelas. Kalau sepak bola ya ukurannya, kalau futsal ya ukurannya sekian, kalau voli ukurannya sekian, garis serangnya sekian, kamu tidak boleh melebihi itu dan lain-lain. Itu sudah termasuk dalam konsep ruang. Seperti itu kan. Sedangkan kesungguhannya, bagaimana gerak dilakukan, itu sudah masuk dalam usaha. Sedangkan keterhubungan, konsep keterhubungan, itu dengan siapa dan atau mau apa gerak dilakukan, itu lebih menekankan pada komunikasi antar peserta didik. Misalkan dalam pembelajaran PJOK dan kita mengajar pembelajaran yang bergu di basket misalkan, itu menekankan pada komunikasi antar teman. Jadi komunikasi antar teman, jadi kapan kita menyerang, kapan kita bertahan, penerapannya seperti itu. Tuh, Yongki, ini terbagi menjadi komponen dan konsep gerak itu saja. Pertanyaan ini kan tadi, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak Yongki sudah menjawab. Mungkin ada yang menambahkan selain itu, bisa pengalamannya sendiri, bisa pemikirannya sendiri, tidak harus sama dengan di modul. Malah kalau di modul dapatnya sekian, terus bisa mengembangkan di modul dapatnya misalkan 5, terus bisa mengembangkan 10, itu loh. Mana tuh? Ada yang bisa bantu menjawab? Bukan menjawab, di sini menekankan kepada komunikasi, apa itu? Diskusi saja, Kak. Diskusi saja. Diskusi santai saja. Oke, silakan, Kak. Izin tanya Kak Budi, di model pembelajaran itu ya, itu ada saya itu kesulitan membedakan untuk model pembelajaran yang berbasis masalah dengan berbasis proyek Kak Budi. Berbasis masalah dengan Berbasis proyek gitu. Itu yang membedakan itu dari segi apanya itu Kak Budi? Yang saya pahami kalau proyek itu mirip sebenarnya, Kak, ya. Nah ya itu makanya mirip. Saya juga aduh bedanya di mana gitu loh, makanya mau mencoba yang proyek tapi loh kok berbasis masalah gitu ini. Itu kalau, saya paham. Ada yang bisa bantu jawab dulu? Ada. Kalau berbasis proyek itu seperti SEM itu, Kak. Itu berbasis proyek contohnya. Jadi langsung ditentukan proyeknya seperti apa. Misalkan membuat suatu pertandingan sepak bola atau futsal dan lain-lain. Sedangkan kalau berbasis masalah, kita memberikan suatu permasalahan untuk dipecahkan. Kalau di proyek kan sudah, maksudnya di SEM itu kan sudah jelas langkah-langkahnya, terus pembagian tugasnya. Nah, itu proyek, Kak. Jadi proyek. Kalau masalah itu, kita memberi tugas siswa untuk memecahkan suatu permasalahan, misalkan. Contoh sederhana. Coba buatkan strategi ke anak-anak. Coba buatkan sehingga mereka memahami. Coba buatkan cara lompat jauh menggunakan 3 teknik dasar misalkan. Dengan
teknik gaya jongkok, melayang, menggantung, dan seperti itu, misalkan seperti itu. Buatlah tekniknya dan mungkin dibuatlah video pembelajarannya. Lebih peserta didik itu lebih ditekankan untuk mencari, Kak. Mencari penyelesaiannya. Itu kalau berbasis masalah. Kalau proyek itu sudah ada, tinggal kita yang menentukan, ketika kita sudah mengajar, kayak kemarin itu yang praktek futsal, lalu kita tentukan sudah, gurunya yang menentukan, ini sebagai wasit, ini sebagai hakim garis, MC. nah itu Kak. Kalau di masalah tidak, Kak. Jadi peserta didik akhirnya menemukan cara tersendiri. Misalkan, silahkan praktekkan, misalnya kasih pertanyaan gini Kak. Misal ketika melakukan lompat jauh, kaki mana yang paling enak digunakan sebagai tumpuan? Pada siswa kan beda-beda, ada yang kanan, ada yang kiri. Coba praktekkan baru dijawab pertanyaannya. Jadi mereka dikasih masalah, mereka menyelesaikan, mencoba mempraktekkan, dan akhirnya menemukan jawabannya sendiri. Oh, saya kaki kanan, saya kaki kiri. Hanya itu bedanya. Cuman seolah-olah sama, tapi beda. Nah. Berarti keduanya nih konseptual gitu, Kak Puji ya? Contextual learning. Iya, konseptual ya itu kayak. Contextual learning. Sesuai situasi yang nyata. Iya. Siap. Terjawab sudah. Siap. Sudah ini Kak. Siap. Ini ada yang ingin tambahkan ini? Pemahaman saya. Ini sambil tiduran mungkin ya. Karena memang waktunya Kak. Kalau milih pagi itu kita mepet dengan sholat Jumat tadi. Ke susu juga. Selesai mengajar kan 9:30. Karena mulai pembelajaran ada sholat duha, programnya Pak Gadis kan dimulai jam 8 akhirnya. Iya. Itu mengganggu jam pelajaran, tidak enak juga. Hak siswa itu nanti diambil untuk PKG, alasannya PKG. Padahal ikut PKG ini kan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, yang akhirnya akan berdampak pada peserta didik. Hak peserta didik untuk belajar itu jangan diambil, kalau menurut saya seperti itu. Jangan dijadikan alasan ikut PKG, terus peserta didik haknya kita ambil. Tidak barokah juga nanti Kak. Iya. Gaji yang kita dapat. Saya baru datang ini Kak. Kita ikut Jumatan nih gara-gara temen pingsan. Jadi, kalau malam ini masih banyak tugas teman-teman tuh yang harus saya selesaikan. Seperti kemarin itu tatap muka itu ada penilaian tersendiri Kak, untuk peserta. Mulai dari keaktifannya. Jadi di sini Fasil itu masih menjabarkan masing-masing peserta, mulai keaktifannya, terus pemahamannya, dan lain-lain itu harus saya nilai tersendiri. Ada poin-poin tersendiri. Itu. Dapat rapot kita nanti Pak Uji. Nanti yang tidak lulus tidak dapat sertifikat, Kak. Sertifikat tidak akan muncul. Jadi kan eman percuma ikut dari awal sampai akhir. Terus kita kan juga ada hitam di atas putih bermaterai kan untuk menyelesaikan modul ini. Dan siap mengembalikan kan gitu. Kalau modul 3 dia berhenti. Yang bermaterai kapan hari kan sudah ada. Kita lanjut. Nah ini, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Nah, ini saya pancing dulu, saya kasih pemantik dulu, biar ingat. Kebugaran itu yang kita bahas kemarin, Kak Sony yang lompat-lompat, terus ngukur nadi. Ya, berhubungan dengan kardiovaskuler, kardio, respiratory, dan flexibility. Kardiovaskuler. Hubungannya di situ kan nih. Ya. Jadi bagaimana mengkondisikan, sebenarnya membuat anak bugar itu tugas
kita sebagai PJOK membuat, sebenarnya tidak bisa 100% membuat anak bugar, tidak. Karena 1 minggu sekali kita kan tatap muka, bertemu. Tuh, mana mungkin membuat mereka bugar. Masih dipotong dengan, kadang kan di awal modul itu kebersih, kadang kalau ada kerja bakti, diambillah jam PJOK. Kalau besi-besi, diambillah jam PJOK. Itu. Terus, sebenarnya apa sih tujuan pendidikan kebugaran? Nah, jadi ini mendidik peserta didik supaya mengerti dan paham tentang kebugaran, sehingga mereka menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kemauan pembelajaran PJOK itu tujuannya seperti itu, memberikan pemahaman kepada peserta didik agar mereka itu senang berolahraga dan paham tentang kebugaran dan menerapkannya di kehidupan nyata. Itu sebenarnya. Kalau tidak bugar, akhirnya tidak sehat kan. Bagaimana mereka bisa belajar matematika misalkan, sedangkan mereka sakit atau tidak sehat, tidak mungkin sudah. Jadi PJOK ini mendukung kesemuanya seperti itu. Lanjut, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi silakan. Siapa dulu nih, Pak Yongki? Siapa saja sudah. Siap. Kak Yongki dulu. Ini bidangnya Kak Yongki. Baik Kak Puji, terima kasih. Jadi pemahaman saya Kak Puji ya terhadap model pendidikan kebugaran itu yang kemarin, terutama yang kemarin itu saya sempat itu ini program aktivitas ini buat untuk siswa apa buat atlet. Nah, itu yang pertama Kak Puji. Kalau memang dilakukan untuk siswa, berarti kita ini harus pinter-pinter mengatur dan merencanakan gitu Kak Puji ya. Dimana kalau pembelajaran itu hanya dalam 1 minggu, yang pernah kemarin saya bilang, saya pasti akan membuat catatan tersendiri, apa itu namanya Kak Puji ya? Catatan rekomendasi, bukan Kak? Ya, bisa macam itu. Catatan rekomendasi guru yang berparaf dari wali kelas atau mata pelajaran PJOK itu Kak Puji. Jadi kita bisa membuat rekomendasi harian ini, hari Selasa, Rabu, begitu juga sampai Minggu. Itu. Bagaimana kita bisa membuatnya? Ya dengan agama itu. Iya, bisa dengan agama persis gitu. Nah, kalau agama itu kan sholat duha, apa kan laporan dulu. Betul Kak Puji. Nah, jadi kemarin sedikit terbuka saya itu Kak Puji ya. Iya, kenapa? Kan memang susah kalau pembelajaran memang cuma seminggu sekali dengan waktu seperti itu. Ya kita pantau mereka lewat catatan itu, catatan rekomendasi. Itu Kak Puji. Itu saya sudah konsultasikan dengan PP saya kemarin itu. Dapat acungan jempol 10 kali ya Kak Puji. Oke, bagus. Siap. Jempolnya banyak. Oh banyak dong Kak Puji. Kalah itu jempolnya Kak Sony itu. Itu kalau bagus sekali Kak. Kalau terkait model pendidikan kebugaran, ini kan memang karena kita di sekolah. Jadi kemarin di awal modul kan ada pertanyaan tuh modul 1 itu. Kita ini guru PJOK apa atlet, apa pelatih kan gitu. Iya benar Kak. Nah, gitu. Berarti di sini kan kita mendidik. Kalau pelatih di luar berarti di jalur ekstranya, ekskul tambahannya. Iya Kak. Kalau di sini berarti tepat sekali apa yang digagas Kak Yongki tadi. Mungkin bisa berbagi ke teman-teman yang lain, kirim di grup, saya juga mau itu Kak. Saya tidak pernah kepikiran ke sana itu. Luar biasa itu. Itu Kak Puji, modelnya seperti itu memang. Makanya kan kemarin saya sempat bilang, Kak Puji, ini guru besar dari UNESA ini Prof. Made. Prof. Made itu nggak setuju dengan rapot yang ada kayak gini. Rapot yang sebenarnya untuk siswa atau murid itu kita harus punya penilaian yang terperinci seperti ini. Ada Kak Puji, anak kepelatihan atau ya anak kepelatihan Prof. Made pasti punya, pasti ada itu. Jadi simple Kak Puji kayak peningkatannya,
apa namanya kayak status gizi kayak gitu itu terus apa namanya tuh kayak TKJI-nya kan gitu loh Kak Puji. Itu jadi kita bisa memantau gitu. Nah, sebenarnya kalau benar-benar ilmu PJOK itu kita sebagai guru PJOK benar-benar menerapkan, Kak. Iya Kak. Wah, sangat bagus sekali, Kak. Yang makanya perhatian pemerintah pada guru PJOK luar biasa dengan adanya PKG ini. Iya Kak. Kan banyak guru itu hanya sekedar mengajar, Kak. Menunaikan kewajiban gitu ya Kak ya. Melaksanakan kewajiban saja. Ibaratnya makan yang penting kenyang, rasanya tidak tahu. Iya Kak. Terkadang ini Kak Puji ya, yang mungkin dari beberapa kakak-kakak semua mungkin sama. Kalau pelajarannya Pak Yongki mesti capek lah, gitu loh Kak. Kan tak suruh gerak, terus kadang-kadangnya juga ada istirahatnya. Tapi kalau menurut saya, mereka capek itu bagi saya berhasil Kak, gitu loh Kak. Capek, ketawa, mereka bergerak, gitu loh Kak. Itu beraktivitas. Benar itu Kak. Pelajaran PJOK terus tidak ada keringat, tidak merasa capek. Nah itu apa? Betul. Saya jujur Kak Puji ya, pembelajar ilmu tentang pendidikan penuhnya dapat dari PPG juga sharing, terutama ke Kak Zul itu Kak. Kak Zul sama teman-teman yang lain untuk PJOK-nya itu karena memang selama kuliah saya itu nol materi pendidikan itu Kak ini. Alhamdulillah ya pas PPG kemarin itu saya sedikit-sedikit paham. Oh kayak gini ya buat perencanaan pengajaran gitu loh Pak. Oke. Bagus Pak. Selama orang itu masih mau berusaha dan tidak gengsi untuk bertanya dan mengakui kalau ketidakbisaannya itu Mas bagus ya orang itu. Akan berkembang orang itu. Insya Allah sukses. Siap Pak. Oke, lanjut siapa ini Kak Sony? Ya, untuk model pendidikan kebugaran yang telah saya sampaikan di PKG kemarin itu sudah saya laksanakan. Kemudian ada beberapa kritik dan saran kan di situ Kak Puji ya, untuk waktu terutama 30 detik. Nah, hari Senin itu hari Rabu itu pas kelas 4 yang olahraga di lembaga saya. Saya turunkan, untuk ekstensinya saya turunkan menjadi 10 detik. Banyak yang protes malah Kak. Gimana itu? Lupa kok cuma 10 detik, biasanya 30 detik, itu gitu. Malah saya diprotes. Nah, sedangkan kemarin dari rekan-rekan kan, 30 detik kan gitu. Itu seperti itu gitu loh. Itu bagaimana Kak Puji untuk itu Kak Puji? Saya malah di Malang itu 10 Kak. Lah ya itu hari Rabu itu saya buat sirkuit trainingnya untuk kebugaran itu 4 pos gitu. Saya buat tiap pos 10 detik gitu. Oke, kan kembali lagi ke ini Kak, kembali lagi ke yang lebih tahu ke siswa itu siapa? Yang tahu karakteristik siswa, kekuatan siswa, peserta didik kita siapa Kak? Kan gitu. Otomatis ya, guru di sekolah masing-masing kan. Nah, kalau saya mau kemarin itu kan waktu PKG itu kan saya menjabarkan untuk tiap pos kan 30 detik gitu loh. 30. Dilakukan 1 kali putaran gitu. Nah, 30 yang kemarin. Terus hari Rabu kemarin itu saya coba salahnya rekan-rekan itu 10 kan gitu, 10 detik kan. Nah, malah diprotes saya gitu loh. Saya gitu. Saya pengen nuruti aja dari saran dan kritiknya rekan-rekan itu kan juga kita sharing di PKG itu saya laksanakan tapi malah diprotes. Itu yang pertama. Yang kedua terus terang untuk anak yang istilahnya dengan badan yang agak besar, paling besar sendiri di kelas saya itu untuk 10 tidak menolak, untuk yang 30 itu lambat tapi dia semangat gitu loh di situ gitu loh. Makanya ini mohon masukan juga untuk rekan-rekan gitu loh. Itu yang ada terjadi kemarin hari Rabu itu seperti itu gitu loh. Saya kaget loh. Rekan-rekan kan ngomong katanya 30 detik apa ya? Kan gitu. Iya.
Padahal untuk anu 10 detik. Saya coba 10 detik, ternyata malah diprotes saya gitu. Jadi itu untuk kebugaran kemarin itu melalui materi sirkuit training. Jadi monggo rekan-rekan termasuk Kak Puji juga untuk untuk sharingnya. Yang lain silakan. Ya. Kak Zul. Terima kasih Kak Sony tentang apa kemarin tentang sirkuit training, tentang yang 30 detik Kak Sony, seperti apa yang Kak Puji tadi bilang sesuai dengan karakteristik dan kondisi lingkungan anak-anak dan juga lingkungan sekolah masing-masing. Jadi apabila di sekolah Kak Sony itu memiliki siswa dengan daya tahan yang sangat-sangat baik, itu kalau sudah 30 detik itu pasti mereka itu mempunyai daya tahan yang sangat baik. Maka dari itu bisa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan untuk menjadi lomba-lomba yang daya tahan, yang mengukur daya tahan tubuh seperti lari jauh, lari maraton, dan sebagainya. Jika tidak ada lomba seperti itu, Kak Sony ini sebagai Ketua KKGO Kecamatan Kuripan, Kak Sony yang adakan. Seperti saya kemarin, itu alhamdulillah di sekolah saya itu memang untuk lari jauh itu memang luar biasa anak-anaknya. Akibatnya saya menentang ada lari jauh, alhamdulillah dapat nomor. Ada ekskul Kak? Gimana Ekskul tahun. Karena memang punya potensi di sekolahnya, ini akhirnya harus ada gitu Kak. Iya, alhamdulillah saya sebagai ketua KKGO-nya menentang harus ada. Alhamdulillah dapat piala dari atletik aja. Yang lain tidak dapat. Kalau saya sudah kapok untuk memunculkan atlet itu, karena ya itu tadi gunakan untuk kerja malam, wah itu saya sulitnya di situ Kak Puji, gitu loh. Makanya mereka di daya tahannya kuat untuk lari lapangan keliling itu. Kemarin murid saya itu 12 menit kalau tidak salah, iya 12 menit itu 3.000 berapa ya kemarin itu yang ngetes rekan-rekan PJOK gitu. Makanya saya kaget, saya turunkan diprotes aku. Ya apa ini saya gitu. Kan saya orangnya lebih ke halayak yang banyak kan gitu. Ternyata malah gitu ya. Itu tadi ternyata kalau karakteristiknya ya sudah saya omongkan seperti itu yang di WKG itu. Bekerja malam nggak ya? Iya. Kak Zul menambahkan lagi. Ya lanjut. Saya mungkin di luar dari Kak Sony tadi, saya sangat tertarik dengan apa yang Kak Yongki tadi bilang Kak Uji. Iya, monggo. Nah, itu tentang apa namanya itu, memang kalau kita untuk mengukur tingkat kebugaran siswa itu memang suatu kewajiban kita untuk membuat anak itu memiliki kebugaran dan juga pastinya nanti setelah badannya bugar itu pasti akan sehat. Dan itu adalah tujuan pemerintah kita, yaitu mewujudkan kesehatan kepada semua anak seluruh Indonesia. Memang perlu itu ada rapot kebugaran tersendiri kepada anak-anak di luar dari rapot yang telah kita laksanakan. Itu kemarin saya pernah ngomong-ngomong dengan Mas Gago. Nah, Mas Gago ini pernah ngomong sama saya. Ini temannya ini punya rapot kebugaran untuk anak-anak. Barangkali Mas Gago ini bisa saya sampaikan kepada teman-teman ini rapot kebugarannya itu modelnya seperti apa. Barangkali Mas Gago dan juga teman-temannya yang di Malang pernah membuat rapot kebugaran. Terima kasih. Bagus itu Kak. Bagus itu. Untuk terima kasih Kak Jul. Itu kegiatan yang dulu. Tapi masih ada kan? Kalau rapotnya, bentuk rapotnya Kak sudah di laptop yang lama. Mungkin kalau memang dibutuhkan nanti saya bisa minta lagi. Terus kalau masalah itu mungkin kalau saya pendidikan kebugaran kan tidak harus fisik kan kalau menurut saya Kak. Kebugaran saya untuk merujuk ke kesehatan dan gizi. Seperti yang dilakukan 4 pos seperti Kak Sony tadi, itu di lembaga saya hari Kamis kemarin, ya
sama kelas 4, tapi dari 4 pos itu saya bisa jadi 2. Pos 1, 2 untuk saya bagi kelompok, pos 1, 2 untuk kelompok AB, pos 3, 4 saya untuk kelompok B, C dan D. Itu anak-anak saya suruh lakukan di rumah sebagai tugas kelompok, tapi harus tujuan saya untuk membuat pola makan sehat. Jadi selama 1 minggu anak-anak harus ada jadwal pola hidup sehat, pola makan. Saya coba seperti itu. Bukan ke fisiknya, tapi ke kesehatan dan gizinya, Kak. Terus cara ngontrol peserta didik itu melakukannya di rumah, benar-benar melakukan itu gimana, Kak? Itu saya koordinasi dengan grup WA di kelas. TikTok Katanya TikTok. Kan saya koordinasikan dengan grup kelas sama sama wali murid untuk mendampingi putra-putrinya. Umpamanya satu kelompok kumpul di rumahnya siapa, semuanya si A, jadi wali murid si A itu untuk mendampingi kelompok tersebut. Seperti itu. Tapi untuk rapot ada nggak? Untuk rapot saya gunakan pakai yang sederhana saja, pakai Excel. Bisa, Kak. Nanti kalau yang seperti Kak Zul itu, yang itu sudah dulu, Kak. Mungkin nanti saya hubungi teman-teman, mungkin masih ada. Siap, bisa di-share juga. Boleh penggawean Tok Julfikar iku panjene. Terima kasih, ya. Kak Yogi. Makasih Kak Puji. Itu Kak Gago itu memang punya, Kak. Saya itu kemarin Kak Gago itu punya raport kebugaran itu. Filenya ada itu. Soalnya Kecamatan Lumbang itu Kak Puji. Itu kalau hal-hal seperti itu up to date itu. Bisa jadi mungkin Kak Gago bisa mencarikan referensi. Tapi kalau nambah-nambah Kak Yogi, guys. Enggak, itu benar. Tapi kalau ini Kak Gago untuk mengontrol status gizinya murid itu bisa kok dikontrol. Setelah kita memberikan rekomendasi ya, dengan koordinasi sama wali murid ya, dengan grup WA, Kak Gago kan pasti nge-save nomor mamanya tuh. Ya. Mamanya terus. Sebulan 2 bulan bisa kok dikontrol itu. Pakai IMT itu loh Kak Gago, indeks massa tubuh. Itu lengkap kan sudah masuk normal, kurus berat, kurus ringan, kurus sekali gitu, Kak. Terima kasih Kak. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Saya udah ngantuk lagi sekarang. Terima kasih semuanya. Kerjasamanya nanti ya sama wali murid sama bidan desa, Kak. Nah, iki wis bidan desa wis. Nang bidan desa iki wis. Pemanfaatan aset ya. Iya. Pemanfaatan aset sama bergerak itu. Aset bergerak. Gerak sesungguhnya. Kak Sony. Ya. Tambahkan. Pak Gago, ini kalau di Lumbang atau di Kecamatan Jenengan ya, mungkin untuk gizinya bisa tercapai. Ini yang dek saya ini Pak Gago, sekarang kan musimnya seperti ini Pak Gago. Ya, hari apa itu? Hari yang saya ngelayat itu, mampir ke rumahnya murid Pak Gago saya. Yang ada hanya singkong itu. Ya opo iki? Untuk gizi bagaimana ya kira-kira? Saya tanya loh, kamu makannya ini? Iya Pak. Gitu. Mulai pagi, siang, sore ya itu singkong kuning, singkong putih itu Pak Gago. Ini saya juga aduh, ya Rasulullah mau tak bantu ini, saya bukan orang tuanya gitu loh. Dapat PKH, saya tanya PKH-nya untuk apa? PIP-nya untuk apa? Ya kalau dapat PKH, dapat PIP, baru makan enak, itu gitu. Ini untuk seperti itu bagaimana Pak Gago? Ini minta masukannya Pak Gago. Ini
daerah saya nih, aduh luar binasa pokoknya Pak Goko. Luar binasa pokoknya itu sudah. Apalagi daerahnya siapa? Muhammad Nizar itu. Wah, paling komak tok saya sing cukul. Daerah mana Kak Nizar? Anu, Kuripan, Sari, Purwasri. Sari. Di pucuk, paling tembakau. pucuk saya, Kak. Ya, Banyak tembakau kan? kalau di Kalau kalau di tembakau saya udah ada, sendiri Kak. anu Kak Sony. Apa ya makanan apa gizi yang enggak harus wah. Yang pokoknya yang bisa mengandung 4 sehat 5 sempurna itu saja. Yang sempurnanya itu susunya itu Kak Sony. Nah, ini masalahnya gitu loh. Masalahnya itu, saya kan gini, kamu untuk apa? Untuk 4 sehat 5 sempurna ya. Apakah bisa tercapai? Tidak bisa Pak Guru. Itu begitu. Terus anjuran saya susu itu misalkan selain dari susu ibu, Nah, terus kan, dari kan? susu tuh. Ya kan bener toh, kan dari susu ibu juga dari susu kambing atau sapi kan gitu. Nah di sana kambing sama sapi ini rawan sehingga mereka tidak melihara itu sudah gitu loh Pak Gego. Ya. Itu. Nah saya gini, udah kalau tidak ada susu apa air pucusan beras saya gitu. Air pucusan beras saya gitu. Pucusan beras. Saya gitu kan memang untuk ya apalagi wes kondisinya wes mohon maaf ini namanya saya sebut di sini namanya Iqbal. Hidup dengan mbahnya itu. Ini bapak ibunya sudah nggak ada. Bapak ibunya nanti mbahnya perempuan wes pokoknya jalannya pakai tongkat. Itu saya sampai ya apa akhirnya gini kamu datang ke sekolahan wes minta apa namanya ke warung itu apa namanya nasi pecel 2.000 nasi pecelnya dek saya itu saya yang bayar saya gitu sudah pokoknya kamu masuk loh ya saya gitu iya Pak kalau untuk jajan yang lain saya ambilkan di apa koperasi sekolahan jadi pensil, bolpoin itu saya ambilkan di situ. Nanti kalau kepala sekolah saya ngomong apa tagihan saya bayar. Kalau enggak ngomong ya enggak saya bayar. Itu gitu toh. Karena ya itu tadi. Untuk kebugaran saya terus terang beberapa murid kendala saya gitu. Ya enggak ya apa ya. Dari faktor ekonomi juga lah. Itu kebanyakan gitu. Dan SD saya penyumbang anak yatim piatu bukan terbanyak nomor 1 di Kuripan. Ya iku bapak iku wis. Bapak ya aku lah ibu ya sing Nizar. Lanjut slide selanjutnya Kak Gis. Ini Ya, masih siap. banyak slide-nya. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Mudah nih. Sport education model itu sudah perlu saya bawa ke pertanyaan pemantik. Jelas sudah tahu. Terus pertanyaan ini saja dijawab. Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sam yang sudah seperti yang sudah kita kerjakan. Saya belum. Saya proses. Saya belum. Maksudnya gini Kak, apakah pemahaman kita ya terhadap model sport education model sudah mendukung terhadap paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu kan jelas berpusat pada peserta didik. Oke, Kak Zul. Zulfikar di sini. Terima kasih Kak Puji. Tetap pemahaman saya terhadap SEM itu sudah berpusat pada peserta didik karena memang betul-betul peserta didik itu yang melaksanakan yang menjadi ibaratnya yang tokoh-tokoh yang ada dalam SEM tersebut adalah semuanya murni dari peserta didik. Kita guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi pemainnya juga peserta didik, ada MC-nya juga peserta didik, dan semuanya bagian-bagian yang ada dalam SEM itu adalah murni dari peserta didik dan guru memang betul-betul hanya sebagai fasilitator dan sehingga nantinya dengan tujuan dengan penggunaan SEM tersebut nantinya akan
berpengaruh terhadap kehidupan nyata. Terima kasih. Jelas, sangat dalam sekali. Yang lain ingin menambahkan? Oke, Kak Sani. Ya, saya tidak membaca pertanyaan tadi ternyata. Kalau pemahamannya saya mendukung, cuma pelaksanaannya belum. Karena saya ngomong-ngomong dengan rekan-rekan di sekolahan, masih belum disetujui untuk pelaksanaannya. Tapi kalau untuk pelaksanaan tingkat kecil, untuk kelas, saya sudah ngomong. Begitu olahraga, ketua kelas harus membagi siapa yang ngambil peralatan, nanti siapa yang memasukkan, nanti misalkan materinya itu ada menggambar untuk di lantai, di paving, siapa tugasnya itu, yang mimpin pemanasan siapa, itu sudah saya coba, alhamdulillah berjalan meskipun 70% Kak Puji. Atau tidak di pembelajaran coba di kelas tinggi, kan? Kalau memang penerapan P5 memang harus ada persetujuan dari KS. Tapi kalau ingin di pembelajaran bisa itu, Pak. Iya, kemarin itu di hari Selasa Kak Puji, di kelas 5 kan. Jadi Senin itu kelas 6, Selasa kelas 5, Rabunya kelas 4, Kamis kelas 3, Jumatnya kelas 1, terus Sabtunya kelas 2. Untuk tatap muka di saya gitu loh. Saya coba di kelas 5 gitu. Karena kalau kelas 6 kan mendekati ujian ini, pesannya kepala sekolah jangan sampai dikasih materi yang berat gitu. Jadi saya rasakan di kelas 5 gitu. Makanya saya kata nganu Sem api-api nang kepala sekolah son, ojo tukaran roai. Aku nggak tahu tukaran, Bos. Aku wis pernah mabuk, Bos. Aku wis pernah tukaran, Bos. Kanizar, silakan. Terima kasih, Kak. Saya dari kegiatan PKG ini untuk SEM ini saya baru tahu, Pak, pelajaran SEM itu. Tapi untuk penerapannya itu saya melakukan saat masih di swasta, Kak. Di swasta itu, tapi dalam rangka kelas meeting. Jadi semua kegiatan kelas meeting, perlombaan itu, jadi yang menghandle adalah semua siswa, dari wasit, dari kepanitiaan, semuanya. Saya hanya menyampaikan untuk ke anak-anak itu yang tidak paham mengenai peraturan, entah futsal, voli, ini kayak gini, kalau ini keluar, kalau ini pelanggaran, itu saya sampaikan. Nah, untuk sekarang itu, untuk melaksanakan SEM itu, untuk yang sekolah yang saya baru sekarang ini, di Kuripan ini masih butuh waktu yang maksudnya, karena pengetahuannya anak-anak di Kuripan itu masih menengah ke bawah. Jadi untuk tampil di depan itu masih kaku sekali. Saya pantau dari pertama saya masuk, jadi semuanya masih kurang, masih proses. Jadi Kalau untuk tidak dicoba dulu, Kak. Lapangannya nggak ada, Kak Puji. Nggak punya lapangan nih, sorry Kak Puji. Ada, tapi untuk sementara itu, Kak, saya nyoba itu cuman sekedar dalam pertandingan bola voli kita sudah melakukan materi permainan bola basket seumpama. Nah, nanti setelah kita menyampaikan materi, kita game, nah, nanti anak-anak yang saya suruh jadi wasit gitu, untuk memberanikan diri mental anak-anak itu. Hati-hati loh, Jar. Saya nggak carok loh, Jar. Tak kira. Mungkin itu saja, Kak Puji. Tapi dari PKG ini, alhamdulillah apa yang saya sebelumnya tidak tahu, alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit ilmu sudah bertambah. Terima kasih semuanya, Kak. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah. Terus tak kasih paus. Aku duwe kanca sak Kuripan rada munggah titik ngono seneng derajate wis. Karena memang ini kan se-Indonesia, Kak. Se-Indonesia, Kak. Bukan hanya BPKB Jawa Timur, tapi Jateng, Jabar, Bali, semuanya itu juga melaksanakan ini. Jadi beruntung sekali yang terpanggil di sini dan Kakak menyetujui. Seandainya tidak menyetujui dan tidak tahu apapun, ya ketinggalan, Kak. Karena mereka sudah melangkah satu langkah di depan kita, terus kita menutup mata untuk tidak ikut kegiatan ini. Sangat rugi.
sudah dapat ilmu, dapat amplop lagi, dapat makan lagi kan itu, dan dapat teman-teman yang baru, sangat menyenangkan. Wah, popon Setelah- saya nambah 82 sekarang, aduh, besok apa ini? Setelah mendapat amplop itu jadi lemes anak-anak, kakak-kakak yang lain. Iya, tapi kan itu sudah lemes, perjanjian. ada lemes, Bok. Makanya itu sudah diantisipasi memang nggak oleh pihak BPKB. Kan ada materai itu Kak, siap mengembalikan kan itu. Jangan enak-enak itu bermaterai 10.000 hukum itu Kak. Ya itu Kak. Harus Kira-kira ada tatap muka menyelesaikan, lagi ya. nggak, Kak Puji? Sudah tidak ada. Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Ini sekedar sharing Kak. Ini hanya sekedar sharing. Ini terjadi kemarin ya. Ini emang kalau di Kuripan ini luar biasa emang anaknya aku. Kemarin itu saya hanya menyampaikan tolong anak-anak rambutnya dipotong. Karena penampilan kalian itu bukan anak sekolah, sudah kayak preman gitu. Saya ingetin sampai 3 kali, ternyata tidak dipotong. Saya samperin ke kelas semuanya satu-satu, saya potong. Ternyata besoknya WA ke saya. Pak Guru, bukannya potong rambut sekarang bisa dilaporkan ke polisi katanya. Silakan kalian laporkan, tapi dari awal saya sudah mengingatkan. Saya sudah mengingatkan kalian 3 kali, tapi kalian tidak mendengarkan. Otomatis saya bertindak gitu saja kalau saya. Saya nggak nyambek kali, Jar. Tak apa-apa kok yang emak. Ada Kak Yongki Kak, ajak Kak Yongki nanti. Kalau saya gimana Kak? Kalau ada rambut anak murid rambutnya panjang, saya datangi. Kamu lihat rambut saya, siapa besok sudah pendek Pak. Kak gitu. Oh iya. Kak Luar Nisa biasa. rambutnya panjang apa pendek ya? Siapa Kak? Rambutnya jenengan. Ini Kak, pendek saya Kak. Enggak, memang Kuripan begitu, Kak Puji. Kuripan begitu memang. Jadi hari Wono Asri itu gitu memang. Iya, ada rambut yang pendek itu. Ya, Dari kemarin. itu solusinya sampean ke orang tuanya. Solusinya sudah. Makanya kemarin itu Kak, saya masuk dapat berapa bulan itu ya? 1 bulan gitu. Saya sampaikan ke kepala sekolah, mohon untuk ada rapat wali murid gitu saja. Nah, ternyata ada rapat wali murid hadir. Saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, kalau nanti saya agak tegas ke anak panjenengan karena saya dari Keraksan nyampe ke sini ini kok beda gitu saya. Dari sekolah pakai sandal, sekolah bajunya sembarang pokoknya. Jadi saya kaget. Mohon maaf Bapak Ibu, sampean ikhlas apabila saya melakukan agak tegas ke anak panjenengan. Monggo Pak. Ikhlas Pak, ikhlas. Saya ikhlas Pak. Jadi saya sampaikan dulu ke orang tua, wali murid, ternyata wali murid ACC. Jadi saya tidak. Pojok kanan bawah lagi. Buat Tidak MOU sekalian, Zar. Buat MOU, jadi ada buktinya itu. Ada buktinya. Saya dulu Jatisari 1 pakai MOU itu. Oke. Itu Artinya apa MOU itu Kak Sony? Kakak senior. MOU itu apa? Mau. MOU ya. Ya, Jatisari kan pernah dengar Jatisari dulu rame kan ya. Itu saya itu, gitu loh. Saya yang mau dikeroyok satu desa. Tapi saya, wah, alhamdulillah saya punya ilmu menghilang. Ya. MOU Pak. Kak Zul lanjut. Kak Zul ini dari tadi resen. Pak Tingginya jangan lupa Pak Tinggi. Ya. Terima kasih Kak Puji. Iya. Untuk mengenai MOU itu biar sudah 2 Kuripan ini yang memecahkan masalahnya sudah. Ini Kak Puji tentang SEM. Ini yang saya tanyakan, apakah SEM ini adalah, kalau SEM itu tentang olahraga-olahraga tradisional seperti gobak sodor, seperti tarik tambang, balap karung, itu apa juga bisa dimasukkan dalam SEM Kak Puji? Terima kasih. Baik, saya jawab. Semua pembelajaran di PDOK itu bisa kan? Bahkan di Malang sendiri waktu di BPKB Jatim itu yang melaksanakan permainan bola tangan hanya kelas saya. Yang lain itu gobak sodor, terus main bentengan itu Kak. Jadi malah apa tuh yang lompat-lompat itu, lupa saya namanya itu. Malah banyak permainan tradisional kok itu. Tosjong. Ya mungkin itu namanya.
Wah, itu mikir banyak ya, dapat ilham itu, tojong gitu. Oh, pantesan Ibu. Pak, Terima kasih Kak Buji, terima sekali, kasih Bro. atas Ya, masukannya. Boleh. Bahkan ini Kak, di teman saya yang di Jember, itu tiap hari Jumat, itu kan masih GP kayak Kak Yongki ini. Jadi aksi nyatanya itu tiap hari Jumat itu malah buat SEM ini. Jadi ada apa namanya, apa Jumat, apa itu, jadi dia buat lomba, peserta didik ini, tiap hari Jumat permainan tradisional malah dibuat SEM ini. Buat aksi nyatanya. Iya Kak Sony? Ya. Ini Angkat gini, tangan mulu Sony. Nenang. Ini gini Kak Buji ya. Gitu. Kalau di SMP, di SMA mungkin ya untuk hari ini pemain tradisional. Kalau di SD Kak Buji kan 6 hari full ini Kak Buji. Gitu. Oh kalau di SD, ya Iya. kelas 6 itu saja. Kelas 4, 5, 6 kan bisa itu. Oh begitu ya. Makanya saya gini loh. Rekan-rekan kok bisa gitu hari ini permainan tradisional, terus kalau ini Sabtu ceria gitu. Saya enggak ada Sabtu ceria, Jumat ceria enggak ada sudah. Enggak ada ceria-cerianya sudah. Gitu. Minggu libur ya. Iya, Minggu bersih-bersih kadang. Ayo bersih-bersih. Waduh, jam keluarga ini. Bersih-bersih. Berarti untuk kelas tinggi ya SEM ini kalau ya. Kita lanjut Kak. Jadi tadi sudah mulai model pendidikan gerak, terus komponen gerak, pengajaran PJOK yang efektif, gaya mengajar dan lain-lain itu sudah kita bahas untuk mereview apa yang sudah kita dapatkan. Baru dari awal slide tadi yang sudah kita bahas. Ke langkah selanjutnya kita bahas tentang aksi nyata. Itu masih ada ternyata ini. Sejauh mana pemahaman saya terkait asesmen otentik ini yang terakhir. Lanjut, wes 2 jam lagi enggak apa-apa sudah. Jangan Kak. Jam 3 harus jemput anak ini Kak. Waduh, ini. Tahu Ini Kak, Kak Buji upacara- mana? Masih di sekolah ini Kak? Nang dijawab, nang mari. Jawaban Jar. Hah? Jawaban niku nang mari. Kok spot ini. Awakmu Pemahaman loh. terkait asesmen otentik ini kan hanya sama kan, terkait masuk ke dalam SEM juga bisa kan. Ini karena asesmen otentik itu adalah penilaian yang sesungguhnya. Jadi peserta didik itu dinilai ketika melakukan, misalkan di basket, ya dalam pertandingan basketnya itu. Jadi sangat mendukung ini kalau di sport education model. Langsung saya jawab saja gitu. Lanjutkan. Tujuan keterampilan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik. Paradigma mandiri kelas dalam PJOK. Ini penjelasan tugas aksi nyata, Kak. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, Kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang mampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi kita bebas memilih mau di kelas fase A, fase B, atau fase C, terserah kita. Kalau di SMP ya monggo, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi. Jadi ini modul kali, 1 kali pertemuan saja, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satunya, menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi refleksinya itu bisa memilih 4F, boleh, Morton, tips, boleh, silakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini pengantar tugasnya gimana? Jadi bebas memilih nggak nih? Terserah kakak kelasnya. Oke, Kak Sony. Ini yang berapa menit Kak Puji? 30 Kak. Yang 30 lagi. 30 cuman.
Perbaikan Kalau mungkin. kemarin kan sudah analisis toh. Iya. Berarti Analisis. yang ini penghalusan dulu ya. Kalau kemarin kan kita sudah menganalisis. Kurbanya bagus apa enggak, Kak? Kurva. Kurbanya khusus Satu. Dua, apakah di dalam mengajar kita sudah mengimplementasikan model pendidikan gerak? Apakah di dalam kita sudah ada kebugarannya? Apakah di dalam video kita sudah ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Apakah sudah ada diferensiasi seperti itu? Kan kebanyakan kemarin kan tidak ada. Apalagi punya Kak Sony kan videonya tegak berdiri itu. Iya. Dan Punya Kak Sony tegak berdiri itu. Selalu tegak coy. Mohon maaf. Dan berdiri coy. Ketika saya lihat video pembelajaran itu kayaknya seadanya. Maksudnya pengelolaan emosi kita itu masih coba jangan ikut arus, biarkanlah pure mengajar. Jangan merasa kaku karena disuting. Ada yang meluap-luap kadang emosinya. Maksudnya kan beda kan? Ketegangan yang ada itu. Coba lebih rileks nanti, biar enak ngajarnya, enjoy lah ke peserta didik. Anggap bukan tugas. Toh walaupun salah tidak masalah, karena memang kita tahapnya belajar. Saya pun begitu, Pak. Dari awal saya buat video, ketika dianalisis, ya kayak Kak Sony itu, semburat. Akhirnya kita belajar. Saya kemarin aksi nyata menggunakan intertas itu, Kak. Tapi di dalam sudah lebih sempurna, mengajarnya sudah saya lebih tenang lagi, sudah komunikatif dengan peserta didik sudah mulai aktif. Itu harus ada pelibatan peserta didik juga. Jadi perbaikan dari video yang awal, perbaiki di sini. Kita kan bisa menilai diri kita sendiri, lihatlah tayangan video itu. Kadang saya tertawa sendiri Kak kalau melihat video saya. Oh ternyata Saya kalau juga kamu sih. Ternyata saya kalau mengajar, ternyata saya geraknya kurang, terus nada saya terlalu tinggi sehingga anak-anak itu mungkin jenuh, kurang variatif. Nah itu saya perbaiki di aksi nyata. Kak Zul? Terima kasih Kak Puji. Ini mungkin pertanyaan kemampuan suatu kelemahan saya juga. Saat kita memasukkan elemen belajar melalui gerak yang dimana di situ nanti ada elemen ada asesmen pengetahuan. Itu asesmen pengetahuan itu nanti dilaksanakan pada saat kegiatan inti apa kegiatan penutup Pak Puji? Terima kasih. Asesmen penilaian pada teman sejawat. Asesmen pengetahuannya Kak Puji, bukan teman sejawat. Semacam kita memberikan soal kepada anak. Kalau ingin mengambil asesmen itu? Ya, betul. Di inti bisa Kak? Di inti pada saat akhir. Ketika kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran, maksudnya di praktek boleh diistirahatkan, ya silakan kalau mau mengambil penilaian pengetahuan. Oh, koreksi berarti itu. Atau kasih LK itu saja tidak apa-apa. Lembar kerja siswa itu kan sudah menilai pengetahuan. Iya betul, maksud saya memang dikasih nilai dikasih LK itu. Maksudnya itu kapan? Apakah pada saat kegiatan inti itu? Mengamati peserta. Pendinginan itu Pak Puji, pendinginan itu di kegiatan penutup atau kegiatan inti? Pendinginan itu saya tidak usah Kak kalau pendinginan. Yang penting kita pemanasan. Kalau pendinginan kita duduk saja santai dengan peserta didik, refleksi itu sudah dingin sendiri. Kak. Jadi paling tidak nilai kita mengambil nilai pengetahuan itu pada saat duduk itu anak-anak sebelum refleksi itu Kak Puji barangkali ya. Bisa sambil santai, jangan terlalu banyak. Pengetahuan. Kasih LK sudah sambil santai itu taruh di tempat yang teduh. Kasih sudah LK-nya, entah berapa pertanyaan, atau checklist, atau gambar menghubungkan kan enggak juga pengetahuan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Puji. Sangat jawab. Mengenai itu tadi yang penilaian otentik itu yaitu otentik itu barangkali punya saya yang kurang kemarin tidak ada penilaian otentik untuk di video saya. Lanjutkan saya di video pembelajaran itu kemarin tidak ada penilaian otentik, hanya pure mengajar saya.
video mengajar. Karena kalau di 30 menit dengan penilaian otentik kayaknya kurang, Nggak cukup. nggak cukup. Kalau hanya kan 30 menit itu sebenarnya kurang, nggak nampak apa yang mau kita ajarkan. Tapi konsep dasarnya sudah mulai kelihatan itu. Kita mau pakai metode apa, itu kan kelihatan dari awal menjelaskan, di inti sudah jelas. Kakak misalkan menggunakan metode sebagian, 4 metode, atau metode keseluruhan, cara menyampaikan materinya, atau campuran. Nah, dari situ kan kita sudah tahu, menilai di videonya itu sudah tahu. Oh, berarti yang dipakai metodenya ini. Jadi kalau nyusun modul, yang diketahui saja, Kak, misalkan metode pembelajarnya, metode sebagian, jangan macam-macam, tapi Ya, kita tidak paham yang saya ada dimaksud. scientific learning gitu aja. Nah, itu scientific learning itu kan mengacu pada K13, 5M itu. Iya, pendekatannya pakai scientific learning, ada mengamati dan lain sebagainya. Mengamati. Apakah Apakah di dalam saya itu saya ingat penilaian otentik itu pada saat istri saya melaksanakan video ukin. Wongki kok nilai pada saat permainan kok buku penilaian wongki gini saya. Terus dia bilang, memang ya ini saya nilai pada saat melakukan permainan. Oh iso ya gini saya. Ternyata ya gitu. Mungkin istri saya dulu yang dapat. Terima kasih Kak Uci. Istri yang mana dulu itu? Kak Nizar. Ini mohon bertanya Kak, kan kemarin saya pembuatan video ukin. Nah, saat saya melakukan penilaian pengetahuan, saya lakukan di saat pada kegiatan inti setelah siswa melakukan kegiatan permainan tersebut. Nah, setelah kelas, ya? itu enggak di luar Kak. Nah, setelah itu saya melakukan penilaian pengetahuan, setelah itu saya langsung refleksi. Refleksi itu mungkin saya takut salah, mungkin dikoreksi Kak Puji. Setelah itu saya melakukan penilaian pengetahuan, saya melakukan siswa untuk mengamati dari kelompok A untuk mengamati kelompok B. Dalam basis bawah tersebut, kesalahan apa yang terjadi di kelompok A gitu. LK-nya itu berarti? Bukan ya? Maksudnya saya setelah melakukan kegiatan penilaian pengetahuan, nah, selesai saya dikumpulkan baru Kak G. refleksi. Nah, setelah itu saya refleksi. Sebelum refleksi tersebut, saya anak melakukan passing bawah. Kelompok 1 melakukan passing bawah. Nah, kelompok 2 untuk mengamati. Apakah itu boleh, Kak Puji? Jadi setelah praktek pembelajaran, terus penilaian pengetahuan, praktek dulu peserta didik, terus penilaian pengetahuan, terus mengamati lagi. Enggak. Setelah itu anak-anak habis mengerjakan LK itu Kak Puji, akan sudah duduk. Nah, setelah itu anak-anak saya suruh mengamati kelompok tersebut. Kelompok tersebut melakukan praktek passing. Enggak, kelompok A melakukan praktek, kelompok B mengamati gitu. Oh gini Kak, bukan menyalahkan ya. Langkah baiknya, karena dari awal kita sudah stressing terus pemanasan, kondisi tubuh peserta didik kan sudah siap. Ketika sudah siap, kita barulah masuk ke pembelajaran penyampaian materi. Setelah penyampaian materi, kan masih hangat-hangatnya tubuh kita sudah, kalau berkeringat kan semakin siap. Tiba-tiba ngerjakan pengetahuan gitu, dan down kan Kak, turun lagi kan kondisi tubuh kita. Ketika sudah turun kondisi tubuh kita, peserta didik, kita lanjutkan dengan praktek passing lagi. Alangkah baiknya kalau memang mau ada pengamatan seperti itu, pas setelah kita ngasih materi pembelajaran, pada prakteknya itu baru pengamatan. Baru setelah pengamatan, mengamati peserta, berarti kan pengamatan rekan sejawat for learning kan itu. Baru selesai itu, baru selesai duduk santai, buatlah LK itu, pengetahuannya itu. Jadi kondisi
fisik peserta didik tetap terjaga, tidak naik turun. Kalau saran saya seperti itu. Oke, terima kasih. Itu kan Terima sudah kasih, turun Kak. diingatkan lagi. Yang saya Ya, Kak Sony. lakukan baru sabar. Monggo Kak Sony. Ya, begini untuk Kak Puji ya. Ini kira-kira kan ini di Kuripan kan hanya saya yang melaksanakan. Terus rekan-rekan saya tanya kok enggak daftar. Ternyata ada yang ikut apa UKIN juga kan ya. Nah, ini kira-kira saja sudah, atau kalau memang iya ya enggak apa-apa. Antara PKG ini dengan materi UKIN sama enggak? Itu Kak Puji. Seperti siapa? Kak Zulfikar tadi kan mengatakan waktu istri UKIN ada yang namanya penilaian otentik, asesmen otentik. Dan kita kan juga ada asesmen otentik, gitu loh. Apakah nanti itu isi dari auto kontennya kita ini sama kira-kira? Sinkron, Kak. Sinkron berarti ya? Sinkron. Oh, ya. Di PKG saya lihat teman-teman itu ada yang namanya backward design. Kita kan juga ada. Ya. Sinkron, Kak, sama. Kalau apa? Malah lebih, kalau saya kok lebih ke PKG karena di PPG itu kan hanya ngerjakan LMS itu, Pak. Bukan apa itu? Di apa itu? Kan lebih enak, kan? Ya, hanya ngerjakan topik, menyelesaikan topik. Tidak ada kayak kita ini sekarang, tidak ada tatap muka. Itu malah kurang ini ya. Malahan selama Kurang saya kalau ikut PPG sama PKG ini malah lebih ruwet PKG ini katanya saya. Ya peniru kakek lah gelem mikir jar. Oh. Enggak, maksudnya secara tugasnya loh. Ruwetan PPG. Saya sama Zulfikar PPG dulu, aduh ruwet. Maksud yang saya omongkan PPG sekarang bukan yang dulu. Yang sekarang enak, alhamdulillah untuk Anizar, alhamdulillah sekarang enak Anizar. Ya, lulus sudah, amin. Pasti lulus ibu ya. Enggak juga sih, enggak juga. Astagfirullahaladzim. Enggak juga. Ada yang enggak lulus kok gara-gara apa namanya antara modul ajar sama video UKI-nya enggak sinkron. Ya Allah. Modul ajarnya sepak bola, video ajarnya basket kan sudah enggak sinkron. Oh, untungnya bukan bola hitam, bola merah lah. Lanjut Kak. Pengantar tugas keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari aspek berikut. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yang kita penyajian tugas gerak yang di awal. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang ada 9 aspek itu. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi aspek ini harus muncul. Kalau asesmen otentik seandainya memang 30 menit itu kurang, yang penting kelihatan anak bermain. Kalau jenengan mau menilai sendiri, buatlah kayak kertas, lah gitu saja, gitu kan? Biarkan mereka bermain itu aja. Berapa menit lah, gitu aja. Kan hanya ingin melihat konsepnya sudah ada apa enggak, itu saja. Ternyata ini diminta, Kak. Kalau di saya enggak ada dulu ini. Terus lanjut, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Fasil berdasarkan RPP atau modul. Jadi monggo kalau mau RPP monggo, kalau mau modul ajar silakan. Rekaman video pada di kelas masing-masing, maksudnya di lapangan ini Kak, praktek mengajarnya. Kalau kakak mau materi kesehatan di kelas, monggo. Tidak apa-apa, tidak harus praktek di luar. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit, kegiatan belajar akhir, refleksi pasca pembelajaran, testimoni peserta didik. Bisa difoto.
Saya screenshot ya, kirim di grup. Kasih loading. Titik berat testimoni itu pada apa, Kak? Bentar, Kak. Saya jatuh. Testimoninya itu titik Refleksi pasca, waduh, ini gini, refleksi pasca pembelajaran itu, refleksinya itu kalau jenengan mau dari peserta, monggo. Jadi refleksi itu sudah sama dengan testimoni, Kak. Oh, Sudah jadi satu. Tidak perlu lagi ngambil-ngambil 2 kali, sudah cukup. Jadi setelah selesai pembelajaran, silakan minta satu peserta didik untuk merefleksi pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Itu sudah masuk testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, Fasil perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Nah, ini yang dimaksud Kak Zulfikar tadi. Di RPP-nya itu sepak bola, terus videonya itu basket, sudah tidak sinkron. Nah, ya jelas tidak lulus ya. Jelas sudah ini. Jadi sesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang jenengan buat di RPP, karena ini waktunya sangat panjang, Kak. Kita meet lagi tanggal 19 November, jadi mulai besok, sudah tanggal 9 sampai 18 itu sudah membuat produk aksi nyata. Dirancang sebaik mungkin. Banyak liburnya sudah. Libur Zoom ini maksudnya. Libur Zoom enggak. Kan tugas di itu kan enggak ada juga kan, hanya di aksi nyata itu dulu kan dipenuhi. Berarti 30 menit lebih nggak apa-apa kamu Ji ya? Di aturan gini aja dah. Kegiatan intinya 30 menit maksimal. Kalau ingin ada tambahan jangan terlalu banyak. Berarti 5 menit, 40 menit berarti kita. Boleh. Dede, enggak usah ikut, Dede. Penjelasan teknik aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Waduh. Mari Ebner Eisenbach. Siapa bisa? Mari Ebner Eisenbach. Itu bidan desa Kak anu apa Pak Kagu. Iya, ya iku bener iki wis. Bener. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berusaha pada peserta. Jadi aspek penilaian diri masa dan melakukan refleksi baik dan benar. Lanjut. Kembangkan RPP modul ajar satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam pengembangan RPP atau modul dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP atau modul yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Bisa itu disempurnakan lagi. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK adalah apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, desainnya, pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam, mulai pembelajaran diferensiasi dengan pertimbangan isu-isu sosial PJOK, adil gender dan lain-lain itu inilah. Dan pemanfaatan sumber daya berbasis aset kekuatan, ini kayak 7 aset yang ada itu, apakah sudah dimanfaatkan, ada di dalamnya. Dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran.
menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education sesuai dengan kebutuhan pelajaran dan kondisi sekolah Anda. Jadi nanti boleh pakai ini kan, model pendidikan gerak boleh. Kalau menggunakan pendidikan kebugaran silahkan. Kalau ingin menggunakan sport education silakan dalam aksi nyatanya. Yang E, adanya perencanaan rancangan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK yang sesuai dengan model dan materi yang dilampirkan dalam RPP. Yang penting ada dan terlihat saja ini Kak. Saya tidak ingin apa ya, tidak usah sangat mendetail untuk penilaiannya. Kemudian unggah RPP atau modul ajar yang sudah dibuat dan rekaman video pada saat melaksanakan pelajaran PJOK, sama kayak kemarin. Ya hanya penerapan-penerapan yang sudah kita pelajari. Kalau di awal kan tidak ada, hanya yang penting pure mengajar. Kalau ini kan sudah mendapat ilmunya, silakan pilih salah satu. Kalau ingin model pendidikan gerak, monggo. Model pendidikan kebugaran silakan. Berarti yang diajar adalah kebugarannya. Cardio respiratory sama flexibility. Ini nggak jatuh. Itu kok di LMS itu ya? Oh ini yang nomor 3 nggak? Iya. Kemudian unggah RPP atau modul yang sudah dibuat pada saat pelaksanaan pelajaran PJOK di kelas pada unggahnya di LMS kan? Unggahnya tugas. Pak Catur biasa ngunggah di room ya Pak Catur ya. Unggahnya di LMS kayak yang dulu di awal itu. Siap. Penilaian enggak usah ini kan. Nah, ini saya yang menilai nanti. Refleksi. Nah, jadi yang dipakai ini kan. What, so what, no what. Berarti apa gives. Nah, ini ada ininya. Jadi ketika merefleksikan ada ini. Ya. Adapun hal yang perlu diperhatikan, jangan hanya mendeskripsikan tapi belajar. Jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk membagainya. Lihatlah ke masa depan. Kata-katanya bagus. Jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Jujur Kak Sony, jujur. Rubriknya seperti ini Kak. What, so what, no what. Nanti ini. Dianu Kak Puji nih Kak Puji. Di screenshot Kak Puji. Minta tolong Kak Puji. Yang mana? Yang tadi itu. Di grup. Ya di grup Kak Puji. Yang sebelum ini. Ini? Rubriknya Kak Puji. Bukan. Nah, ini Kak Puji. Ini kan refleksi. Julia metu Ini kan rubrik refleksi saja ini Tony. Maksudnya ketika peserta didik merefleksikan itu saja ini rubrik ini. Ya enggak apa-apa ini untuk acuan saya ini. Dulu masanya tanya jawab. Penutup. Nah, penutupnya Kak, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Luar biasa. Biasa di luar ini sudah. Jakarta naik taksi, bukan Jakarta, Jakarta ini. Hendak beli bakso dan roti bersama guru PJOK yang hebat ini. Selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Kelak Kak cakepnya kan. Terima kasih. Jam 3 saya ditelepon bolak-balik.
Alhamdulillah kita sudah di akhir sesi kegiatan tatap maya dengan persiapan aksi nyata selama 2 JP. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kamu undangannya Bu Rosa, katanya Bu Rosa.